Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu li jami'il makhluqat wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-qudwatu fi fi'lil khairat wa tarkil munkarat. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil hisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una وزدنا علما وتوفيقا وهدى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ani Abdullah rahimakumullah. Segala puji milik Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk senantiasa bersyukur, karena bersyukur ini adalah amalan yang berat, sehingga Allah mengajarkan kepada kita doa agar bisa senantiasa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi juga mengajarkan kepada kita doa untuk bisa bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena mencermati beberapa ayat di dalam Al-Quran, kita akan berkesimpulan bahwa di antara agenda utama iblis adalah bagaimana agar orang-orang yang beriman itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim, dan seterusnya. Iblis mengatakan, saya akan datangi manusia itu dari depan, dari belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Untuk apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati, kata iblis di hadapan Allah, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bersyukur itu termasuk kelompok minoritas, golongan yang sedikit. Qalilan ma tashkurun. Kalau ada 1000 orang beriman, berarti hanya segelintir di antara orang-orang beriman itu yang bisa menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang dipilih oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Jemaah maghrib rahimakumullah, suatu ketika Nabi mengirim surat. Di antara metode dakwah yang dilakukan Nabi adalah berkirim surat kepada para raja-raja. Kali ini Nabi mengutus seseorang atau seorang sahabat mengantar surat beliau kepada Raja Persia. Ya, Raja Persia gelarnya adalah Kisra. Saat surat itu tiba, Raja Persia membaca surat itu tersinggung. Perlu kita ketahui bahwa kerajaan Imperium Persia itu adalah kerajaan yang sangat tua. Dia berdiri sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi 500 tahun sebelum Masehi dan berkuasa 600 tahun setelah Masehi. Jadi ratusan tahun dia berkuasa dan menguasai hampir separuh belahan bumi. Separuhnya lagi dikuasai Romawi.
dalam beberapa peperangan antara kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Kalau kerajaan Persia pusatnya di Irak, kerajaan Romawi pusatnya di Italia, di Roma, maka sering yang menjadi pemenangnya adalah kerajaan Persia, ya. Dan pada waktu itu, ketika negara adik kuasa Persia ini sedang berkuasa, Arab itu disebut sebagai negara yang tertinggal. Jadi seperti kalau kita di kota di pedalaman, orangnya bodoh-bodoh, orangnya miskin, tidak punya adab, ya. Sampai Nabi diutus pun mereka masih digelari jahiliyah. Tiba-tiba Nabi mengirim surat, ya, mengajak agar Raja Persia masuk Islam, ikut dengan aturan Nabi, ikut dengan aturan ajaran Islam yang notabene ada di Arab pada waktu itu. Raja Persia tentu tersinggung. Kalau bahasa kita, siapa ente berani ngajak saya bergabung dengan komunitas kalian, ikut aturan yang kalian buat? Maka Raja Persia merobek surat itu dan membunuh sahabat yang diutus. Mendengar berita ini, Nabi kemudian bersabda, Allah akan merobek-robek kekuasaan kerajaan Persia seperti dia merobek-robek suratku. Ini disampaikan oleh Nabi ketika proses atau waktu kematian beliau masih jauh, beberapa tahun sebelum beliau wafat. Sampai beliau wafat, Raja Persia masih berkuasa. Kepemimpinan kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkuasa atau menjadi khalifah selama 2 tahun. Ya, wafatnya Nabi pada tahun ke-10 Hijriah. Abu Bakar menjadi khalifah tahun ke-11 dan 12. Lalu mulai dari tahun ke-13 Hijriah, kekhalifahan itu dipegang oleh Umar ibn al-Khattab. Di masa Abu Bakar, umat Islam banyak melakukan konsolidasi internal, menyelesaikan persoalan-persoalan di kalangan atau di dalam tubuh umat Islam. Karena banyak kaum muslimin yang kemudian murtad setelah Nabi wafat, tidak mau bayar zakat, muncul nabi palsu, dan lain sebagainya. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat, memerangi mereka yang mengaku-ngaku nabi palsu, memperkuat internal kaum muslimin. Tetapi di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab terjadi ekspansi besar-besaran. Umar ibn al-Khattab di perang Yarmuk berhasil mengalahkan kerajaan Romawi. Pasukan Romawi berhasil dikalahkan di negeri Syam. Karena pada waktu itu negeri Syam, ya, ketika masa khalifahan Umar ibn al-Khattab, negeri Syam itu sudah dikuasai oleh Romawi yang sebelumnya dikuasai oleh Persia. Sehingga Persia pada waktu itu menguasai belahan bumi yang lain, sebahagian Afrika, sebahagian juga masuk Eropa, sebahagian masuk Asia. Ya, jadi mereka dua kerajaan, dua imperium besar ini saling berbagi wilayah saja. Perang Yarmuk berkecamuk, umat Islam berhasil memenangkan pertarungan. Umar ibn al-Khattab kemudian mengirim pasukan ke Persia, ke Irak. Pasukan yang dikirim jumlahnya 30.000. Ini jumlah yang sangat besar, karena Nabi menggaransi kalau umat Islam pasukannya itu lebih dari 12.000, maka itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Ini hadis Nabi, ya. Lan yughlaba 12.000. Kalau sudah lebih dari 12.000, kaum muslimin tidak mungkin bisa dikalahkan, kecuali, kata Nabi, kalau pasukan atau kaum muslimin yang ikut dalam perang itu melakukan maksiat kepada Allah. Tapi kalau mereka konsisten dengan keyakinannya, angka 12.000 digaransi oleh Allah itu adalah angka yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Nah, yang berangkat ke Persia ini 30.000. Umar ibn al-Khattab tentu punya obsesi, ya. Di antara obsesi Umar ibn al-Khattab adalah bahwa Nabi
pernah menyampaikan kepada Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah sahabat dari Persia, ya, dari Irak. Ya, Salman Al-Farisi pernah mendapatkan, kalau bahasa kita nubuat, ya. Nubuat itu kalau bahasa orang lain itu ramalan. Tapi kalau Nabi yang menyampaikan itu bukan ramalan, namanya nubuat, karena pasti akan terjadi. Meskipun masih beberapa tahun, mungkin kejadiannya setelah Nabi wafat, tapi pasti akan terjadi. Semua yang disabdakan Nabi, peristiwa yang ada di dunia itu semua akan terjadi. Tanda-tanda kiamat, turunnya Dajjal, datangnya Isa, turunnya Isa, munculnya Dajjal, itu nanti semua akan terjadi. Ya, beberapa di antaranya sudah terjadi dan beberapa di antaranya belum terjadi. Tapi kita sebagai orang beriman harus percaya, yakin akan kebenaran nubuat Nabi. Kata Nabi kepada Salman, engkau satara al-Kisra al-Abyad. Engkau nanti akan menyaksikan istana putih milik Persia, ya, milik kerajaan Persia direbut oleh kaum muslimin. Ini tentu terngiang-ngiang terus di pikiran Umar bin Al-Khattab. Maka ketika beliau menjadi khalifah, beliau punya obsesi mewujudkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi. Dikirimlah 30.000 pasukan. Awalnya Nabi Umar bin Al-Khattab bermaksud memimpin langsung pasukan perang ini. Tapi atas saran beberapa sahabat, Umar diminta untuk tetap bertahan di Madinah, mengantisipasi jangan sampai kalau musuh mengetahui Madinah dalam kondisi kosong ditinggalkan oleh khalifah, itu khawatir mereka kemudian melakukan serangan balik. Maka Umar kemudian menerima saran itu. Tapi yang Umar lakukan, setiap hari pergi ke gerbang Madinah menunggu kabar dari pasukan 30.000. Apa yang terjadi, perkembangan apa yang terjadi. Ketika para sahabat meminta Umar untuk bertahan di Madinah, beliau kemudian musyawarah menentukan siapa yang menjadi panglima perang. Karena ini perang penting, jumlahnya besar, yang dihadapi adalah imperium kerajaan Persia yang sudah ratusan tahun berkuasa, tentu dengan pasukan yang sudah terlatih, tentu dengan amunisi yang lengkap. Ya, kalau bahasa kita sekarang itu rudal-rudal mereka itu sudah teruji, ya, bisa menembus Iron Dome. Nah, kira-kira gitu. Jadi Umar harus betul-betul matang di dalam mempersiapkan pasukan. Sebenarnya para sahabat sempat bingung, siapa yang layak memimpin ini? Tiba-tiba ada seorang sahabat berteriak, saya menemukan orangnya. Sampai 3 kali dia berteriak, baru menyebut nama. Siapa? Saya telah menemukan orangnya. Siapa? Kata sahabat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar sempat mikir, karena di tengah-tengah pasukan Sa'ad tidak ada. Sa'ad lagi ditugaskan oleh Umar untuk nagih zakat ke penduduk Madinah. Dia lagi dilantik jadi ketua Lazis Mula, gitu ya, untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Kata Umar, kelihatannya usulanmu tepat. Panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat dipanggil, saat ini sahabat Nabi yang mulia, karena satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dia spesial, istimewa, nggak pernah nolak perintah. Saat saya perintahkan kamu memimpin pasukan ke Persia, siap, komandan. Setelah Sa'ad menyatakan kesiapan, Umar menyampaikan pesan nasihat. Wahai Sa'ad, selama memimpin pasukan ini, saya memberikan wasiat kepadamu, jangan pernah terbetik di dalam hatimu bahwa kamu adalah sahabat istimewa karena dijamin masuk surga oleh Nabi. Jangan terbesit di dalam hatimu bahwa kamu adalah yang istimewa karena paman dari Rasulullah. Jadi saat itu secara nasab silsilah masih terhitung paman, walaupun kalau istilah kita bukan paman kotannya, bukan saudara dari Rasulullah, tapi masih terhitung sepupu dari Aminah, jadi jalur ibu Rasulullah. Dan perlu Anda pahami, wahai Sa'ad, bahwa engkau ini mengemban amanah yang berat, maka jaga ketakwaan dan jaga kesabaran. Jadi pesan Umar tidak neko-neko. Bertakwa, bersabar, jangan sombong, jangan terbetik bahwa saya ini harus dilayani dan sebagainya.
karena saya ini sahabat Nabi dijamin masuk surga. Saat tentu tanpa dinasihati pun sebagai sahabat yang mulia sudah memahami hal itu. Berangkatlah pasukan. Sebelum berangkat, saat Allah ilhamkan kepada beliau satu strategi yang belum pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Bahkan Nabi pun belum pernah melakukan itu. Strategi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah membagi pasukan kepada beberapa kelompok. Yang pertama, Sa'ad menempatkan ada satu kelompok pasukan itu berada di depan sebagai ujung tombak, ya, satu peleton atau satu kompi, ya, kalau bahasa militer sekarang itu posisinya di depan. Ini adalah pasukan ujung tombak, ya, yang memang ketika ada perintah aba-aba dia yang paling pertama bergerak. Ada instruksi serbu, ini pasukan pertama ini yang langsung bergerak maju ke depan. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menempatkan bagian kedua dan ketiga itu pasukan spesial juga, pasukan khusus juga yang berada di bagian sayap, ya, bagian kanan dan bagian kiri. Lalu ada pasukan yang disebut sebagai pasukan cadangan. Pasukan cadangan yang ditempatkan juga di belakang sayap kanan dan sayap kiri, ya. Lalu kemudian ada pasukan ekor. Ini pasukan ekor yang di belakang ini tugasnya, ya, diinstruksikan oleh Sa'ad, kamu tidak perlu terburu-buru mengikuti pasukan di depanmu kalau sedang perang. Kamu cukup jalan biasa saja, ya, cukup jalan biasa saja. Tapi jumlahnya banyak ditempatkan di belakang. Ini pasukan yang kelihatan tidak perang karena cuma jalan-jalan saja, ya, dan tidak perlu terburu-buru. Nanti dalam peperangan itu terbukti efektifnya strategi yang digunakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu ada satu pasukan khusus juga yang ditempatkan oleh atau ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pasukan pengintai. Kalau bahasa militernya sekarang itu intelijen, mata-mata. Tugasnya apa? Tugasnya itu memantau pasukan musuh. Lalu kemudian memberikan laporan, musuh ini berapa jumlahnya, ya, musuh ini kekuatannya seperti apa, pasukan mereka itu mengendarai apa saja, ya. Dan pasukan pengintai ini tugasnya harus bisa masuk ke jantung pertahanan lawan, sehingga dia harus menyamar, dia harus menguasai bahasa mereka, dia harus menguasai budaya mereka supaya penyamarannya tidak terdeteksi. Ini adalah pasukan terbatas, pasukan khusus yang ditugaskan untuk mengintai musuh, mendapatkan gambaran utuh tentang keberadaan musuh sehingga saat bisa mengatur strategi apa yang harus kita gunakan untuk melawan musuh dalam kondisi seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas juga membentuk tim. Ada tim yang namanya tim peradilan. Tim peradilan semacam mahkamah, semacam pengadilan yang tugasnya adalah menyelesaikan konflik internal. Ya, kalau tiba-tiba pasukan sedang mau berperang, tiba-tiba ada yang bertengkar karena terlibat pinjol misalnya. Utangmu belum kamu bayar, ya. Ini harus diselesaikan oleh tim pengadilan. Karena kalau tidak nanti melemahkan kekuatan pasukan. Ya, tugasnya adalah mengamankan persoalan-persoalan konflik internal. Ada tim yang khusus keliling ke pasukan-pasukan. Jadi kalau pasukan itu terbentuk 30 orang, 30 orang, 50 orang, 50 orang, dipimpin oleh satu komandan, itu membentuk seperti jamaah sendiri, seperti halaqah. Nah, tiap-tiap halaqah ini ada yang ditugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas, para penghafal-penghafal Quran, para qori-qori yang suaranya bagus, itu khusus membacakan surah Al-Anfal kepada mereka sampai selesai. Dan terbukti surah Al-Anfal yang dibacakan itu karena yang membaca penghafal, suaranya bagus, itu bisa membangkitkan semangat, bisa menghilangkan rasa takut kepada musuh. Ya, karena ayat-ayat di surah Al-Anfal itu memang ayat-ayat penggugah. Ya, bagaimana Allah menceritakan kemenangan perang Badar, misalnya yang dialami oleh Rasulullah. Ya,
istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wah, itu kan membangkitkan semangat. Ingat dulu waktu perang Badar, Nabi berperang dengan jumlah 313 orang melawan 1000, tapi menang karena apa? Kami kirim kepadanya 1000 malaikat yang datang beriring-iringan. 1000 Pak, satu saja malaikat itu sudah bisa menang melawan 1000 pasukan. Ini 1000 untuk menggambarkan bahwa kalau Allah yang membantu, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu diantara strategi. Lalu kemudian ada tim yang ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu sebagai jurnalis, wartawan. Tugasnya hanya mencatat semua perkembangan yang terjadi selama perang. Berapa yang meninggal, ya, yang sakit, ya, yang pengen pulang hendak begini. Kan macam-macam Pak persoalan yang ada di kalangan pasukan ini kan. Makanya saya ingat ada perang yang pernah dilakukan di zaman sebelum Nabi, itu diseleksi di antara syarat untuk masuk perang apa? Kalau misalnya mau nikah nggak boleh ikut perang. Sudah nikah pengantin baru, mohon maaf belum sempat berhubungan dengan istrinya juga nggak boleh perang. Takutnya kalau sudah perang ingat terbayang-bayang bininya kada jadi perang, menghilangkan semangat. Ada yang lagi membangun rumah, kalau di situ bahasanya atap belum dipasang, itu juga dilarang ikut perang. Ya tentu ini simbol saja, ya, atap atau tiang. Intinya rumah belum kelar, belum selesai, maka diharapkan selesaikan dulu persoalan itu. Nah ini diantara hal yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu kemudian berangkatlah pasukan ini, ya, berangkat pasukan ini. Saya coba sampaikan dulu, ada satu peristiwa sebelum perang terjadi yang menarik untuk kita jadikan sebagai ibrah, ya. Ada 10 orang yang tadi kita sebut sebagai pasukan pengintai. Ini adalah para jawara-jawara, para pemberani-pemberani yang rata-rata kualitas mereka dalam hal berperang itu di atas standar rata-rata. Karena mereka ini ketika diperintahkan mengintai, itu juga dalam posisi siap kalau tertangkap, dia harus bisa menyembunyikan rahasia dan harus bisa melawan musuh. Bayangkan kalau 10 orang menghadapi pasukan musuh. Berapa pasukan musuh? Sejarah mencatat tidak kurang dari 240.000. Melawan 30.000 Pak. Berapa kali lipat? Ya. Tapi panglima perang pada waktu itu bernama Rustum. Itu adalah ahli strategi yang sangat terkenal. Jadi pada waktu itu Rustum sudah dikenal di mana-mana sebagai panglima perang yang berpengalaman dan belum pernah mengalami kekalahan. Setiap memimpin perang pasti menang. Nah, perang kali ini dipimpin oleh Rustum. Kenapa mereka mempersiapkan pasukan? Karena ternyata mereka juga punya intelijen. Ketika pasukan kaum muslimin sudah bergerak dari Madinah menuju ke Irak, itu sudah terbaca dan sudah diketahui oleh intel mereka, intelijen mereka, sehingga Rustum langsung mempersiapkan pasukan. Rustum langsung mempersiapkan 240 orang. Inilah di antara tugas pengintai ini, bagaimana mengetahui jumlah mereka dan kekuatan mereka. Disebutkan 10 orang ini kemudian duluan berangkat ke Irak. Rustum sebagai panglima itu ternyata membagi kelompoknya itu menjadi 3 bagian. 3 bagian saja. Kalau saat tadi 6 bagian, kalau Rustum tidak 3. Cuman unik caranya juga. 70.000 itu berangkat duluan. Setelah 2 hari baru menyusul pasukan kedua. Jumlahnya 100.000. Jadi pasukan pertama 70.000, setelah 2 hari berangkat 100.000. Setelah 2 hari baru berangkat 70.000 berikutnya. Jadi total semua 240 orang atau 240 pasukan lengkap persenjataan amunisi yang canggih. Ketika pasukan mengintai, pasukan intelijen yang diutus oleh Sa'ad tiba di pasukan 70.000 pertama, semuanya itu langsung berkesimpulan inilah jumlah keseluruhan pasukan Persia, kecuali 2 orang.
Saya sengaja mencatat nama dua orang ini karena ini istimewa, ya. Dua orang ini adalah Amr dan Tuhail. Amr bin Ma'di Karib dan Tulaiha al-Asadi. Ya, kita singkat saja Amr dan Tulaiha. Ya. Keduanya mengatakan tidak. Menurut insting saya, ya, masih ada pasukan di belakang. Ini diantara anugerah yang Allah berikan ya kepada pasukan intelijen dua orang ini. Kata yang 8, enggak, saya yakin ini. Kata yang 2, kalau begitu kalian pulanglah, biar kami dua orang ini melanjutkan perjalanan. Ya, pulanglah mereka, pulang. Dua orang lanjut perjalanan. Betul. Setelah melakukan perjalanan 1 hari, bertemu dengan pasukan kedua, ya, 100.000 orang. Keduanya ngobrol, kira-kira ini sudah pasukan terakhir. Kata Amr tidak, masih ada di belakang. Kata Tulaiha, kayaknya sudah habis. Enggak, masih ada. Ayo ikut. Benar. Setelah 2 hari berjalan, bertemu dengan pasukan ekor, jumlahnya 70.000 orang. Ya, apa yang terjadi? Kata Tulaiha ini ngajak Amr, kalau gitu kita pulang. Kita harus laporkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada panglima perang, panglima TNI, panglima tertinggi. Ya, kata Amr, tanggung. Maksudnya, kita sudah di sini, kita pulang kosong, rugi kita. Terus kau mau apa? Serbu. Satu orang, Pak. Satu orang. Kata Amr, tanggung, kita serbu. Kata Tulaiha, 70.000. Kata Amr, iya, tak apa-apa. Saya tidak sebodoh itu ya. Kira-kira kalau bahasa kita ya, saya tidak sesinting itulah. Kalau kamu terserah. Kata Amr, baiklah, tunggu saya di sini. Malam, Pak. Malam-malam Amr seorang diri menyerbu pasukan 70.000. Yang ternyata disitulah singgasananya Rustum. Jadi Rustum ini sebagai panglima perang itu berada di bagian paling belakang. Itu tendanya ada hiasan-hiasan permadani, kudanya kelihatan spesial. Yang dilakukan oleh Amr adalah di tengah malam seorang diri dia putuskan semua tali-tali tendanya pasukan musuh. Dengan cepat dia putuskan semua. Lalu kemudian dia ambil obor, dia bakar beberapa tenda. Lalu dengan cepat dia datangi kudanya Rustum yang lagi diikat, dia putuskan talinya dan dia ambil itu kuda pulang. Ketemu Tulaiha. Ya, musuh pasukan Persia menganggap umat Islam sudah menyerang. Dia pikir tiba-tiba ada serangan mendadak. Berhasil melewati pasukan 70.000 di depan, pasukan 100.000 di tengah, dan ini tiba-tiba sudah masuk ke jantung pertahanan terakhir ini, di mana disitulah panglima perang mereka. Kacau pasukan tengah malam, Pak, karena setelah itu kan ditinggal oleh Amr. Jadi pasukan Persia bingung, ini serangan dari mana? Kok tiba-tiba keluar tidak ada musuh? Ya, ketemu dengan Tulaiha. Apa kata Amr? Lihat, saya sudah dapat harta ghanimah. Kuda putih milik Rustum, luar biasa. Pulanglah ke Sa'ad, ya, pulang ke Sa'ad, dan informasi yang dibawa oleh kedua orang ini tentu amat sangat berharga, karena inilah informasi valid, informasi yang sangat diperlukan oleh Sa'ad untuk nanti mengatur strategi perang. Tentu jika kita ceritakan secara keseluruhan terlalu panjang, ya. Tapi intinya peperangan itu terjadi selama 4 hari. Hari pertama umat Islam kewalahan karena ternyata pasukan yang dipimpin oleh Rustum ini, bagian depannya itu adalah pasukan bergajah yang memang belum pernah satu kali pun kaum muslimin menghadapi pasukan yang menggunakan gajah. Gajah itu dengan kekuatannya, dengan seenaknya itu, dengan mudah mengobrak-abrik pasukan kaum muslimin, di mana di atasnya ada pasukan pemanah yang dengan mudah menyerang kaum muslimin. Jadi hari pertama itu umat Islam kewalahan, banyak yang gugur di hari pertama. Tapi sampai tengah malam istirahat. Jadi ada juga, Pak, apa istilahnya kalau berhenti perang itu?
gencatan senjata, ya. Tengah malam gencatan senjata. Kesepakatan besok subuh kita lanjutkan. Oke, jadi ini ronde pertama. Umat Islam mengalami kekalahan. Hari kedua, pasukan yang dikirim oleh Umar ke Yarmouk, ya, ke negeri Syam untuk menghadapi pasukan Romawi, itu datang 1.000 orang. Ini pasukan lebih spesial dari yang pasukan berangkat ke pertempuran. Jadi pertempuran ini terletak atau terjadi di wilayah yang bernama Qadisiyah. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar perang Qadisiyah. Ya, perang inilah yang disebut dengan perang Qadisiyah. Datang bantuan 1.000 orang, pasukan yang sudah terlatih dan sudah beberapa kali menghadapi pasukan Persia. Ya, jadi pasukan-pasukan kecil Persia itu sudah pernah berhadapan, sehingga mereka lebih paham. Maka yang dia lakukan apa? Mereka membuat semacam gambar-gambar bayangan, yaitu diantara strateginya di hadapan gajah. Di hari kedua itu gajah pasukan Persia sempat ketakutan melihat gambar itu karena menganggap binatang aneh. Ya, jadi pasukan bergajah itu sempat berbalik arah, sempat mengacaukan pasukan Persia. Hari kedua umat Islam masih cukup kewalahan, tapi sudah ada titik-titik kemenangan. Ya, karena pasukan gajah kuat, apalagi jumlahnya musuh sangat banyak. Hari ketiga datang lagi bantuan 6.000 tambahan pasukan dari Yarmouk, ya, dari perang Yarmouk, dari negeri Syam, membantu. Ini semakin memperkuat kaum muslimin. Mereka juga punya keahlian menghadapi gajah. Yang mereka lakukan memotong belalai gajah itu. Ada 2 gajah paling besar, dia potong belalainya, ya, berhasil dia potong. Gajah inilah yang memporak-porandakan musuh. Dia berbalik arah mengamuk ke pasukan Persia sendiri. Nah, itu memang ada ilham-ilham seperti itu diperlukan di tengah suasana genting, di tengah perang yang sedang berkecamuk. Harus ada orang-orang yang punya ide-ide seperti itu. Bagaimana menghadapi gajah ini? Ternyata dipotong belalainya, gajahnya ngamuk. Ya. Setelah 4 hari berperang, kaum muslimin berhasil memenangkan pertarungan. Intinya dari Qadisiyah mereka mundur ke Madain. Madain adalah pusat pemerintahan mereka, dan di sanalah posisi Al-Qasrul Abyad itu, gedung putih. Saya tidak tahu ini Amerika terinspirasi dari sini atau bagaimana, karena di Amerika kan istana presiden juga namanya gedung putih. Istana Persia pada waktu itu juga namanya Al-Abyad, Al-Qasrul Abyad, istana putih. Umat Islam tanggung ini diserbu lagi negeri Madain itu, dan berhasil mengalami atau berhasil mendapatkan kemenangan. Ada satu peristiwa yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, ya, karena tinggal 5 menit kayaknya. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mungkin bapak-bapak pernah mendengar kisah tentang Suraqah. Suraqah ini orang yang mengejar Nabi, tapi kemudian kudanya terperosok. Itu terjadi 3 kali. Sampai kemudian dia ampun-ampun kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon maaf, saya mohon ampun, tapi tolong berikan saya garansi jaminan. Ya, kata Rasulullah, jaminan apa? Jaminan kalau nanti engkau menyerbu Mekah dari Madinah, karena ini sudah dibayangkan oleh Suraqah. Suraqah ini bukan orang sembarang juga, Pak. Dia penunggang kuda yang terkenal tidak pernah jatuh. Dia ahli di dalam melacak jejak orang yang sedang lari, dan dialah satu-satunya yang berhasil mengejar Nabi. Dari semua orang Arab yang dijanjikan 100 ekor unta mendapatkan Nabi hidup atau mati, hanya Suraqah yang berhasil mendapati Nabi. Jadi ini bukan orang sembarang. Jadi sudah punya dia prediksi, Muhammad ini bakal datang menyerang Mekah nanti kalau sudah kuat di Madinah. Kata Rasulullah, saya jamin. Kemudian Nabi memanggil Suraqah. Wahai Suraqah, apa pendapatmu jika nanti engkau bisa memakai gelar Raja Persia, gelang Kisra? Gelang Kisra itu digambarkan sebagai simbol kemewahan tertinggi dari Raja Persia. Kata Suraqah, ini Rasulullah masih dalam posisi dikejar-kejar, Pak. Sudah membayangkan akan menguasai kerajaan Persia, di mana pada waktu itu kerajaan Persia negara dikuasa. Belum ada bayangan sama sekali negara Arab yang terbelakang, yang bodoh, yang miskin bisa menguasai Persia. Tapi Suraqah menyimpan pesan Nabi itu. Nabi ketika tiba di Madinah beberapa kali bercerita kepada sahabat, kepada Umar, kepada Abu Bakar dan seterusnya, tentang
peristiwa ini, peristiwa Suraqah. Fatu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Nabi menaklukkan kota Makkah, Suraqah masuk Islam. Ya. Di peristiwa perang Qadisiyah, Suraqah tidak ikut perang. Dia tinggal di Madinah. Dan ketika Istana Putih berhasil dikuasai, harta ghanimah luar biasa. Bisa dibayangkan, Pak, kalau negara dikuasai kita kalahkan. Wah, tentu macam-macam ghanimahnya ya. Wah, di dalamnya mungkin kalau sekarang ada mobil Lamborghini, ada Ferrari, ada pesawat pribadi, jet, macam-macam lah, ya. Ketika gelang Kisra itu tiba di hadapan Umar bin Al-Khattab, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sebagian besar harta ghanimah itu dibawa ke Madinah, ya, dibawa ke Madinah. Ketika harta ghanimah itu sudah ada di hadapan Umar bin Al-Khattab, tiba-tiba beliau melihat gelang Kisra itu, ya, gelang yang biasa digunakan oleh Raja Persia. Itu gelang sangat mahal dan sangat mewah, ya, gelang yang sangat mahal dan sangat mewah. Umar teringat janji Nabi kepada Suraqah. Kemudian Umar memanggil, wahai Suraqah, kemari. Panggil Suraqah, apakah engkau masih ingat janji Nabi kepadamu saat engkau mengejarnya? Kata Suraqah, tidak pernah saya lupa itu. Kira-kira kalau bahasa kita begitu, saya ingat terus. Sekarang sudah terbukti janji Nabi. Silahkan kenakan gelang ini dan keliling kota Madinah. Keliling kota Madinah dan berteriak, saya saksi kebenaran janji Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, saya adalah saksi kebenaran janji Nabi. Itu saja tugasnya. Wah, luar biasa. Jadi Suraqah ini tidak ikut perang, tapi dapat harta ghanimah spesial karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Istilah kita sekarang langsung kayak mendadak, Pak. Kayak mendadak. Karena gelang Kisra itu, Pak, digambarkan itu dari sini, Pak, sampai di sini. Sebenarnya gelang itu kalau digunakan oleh Raja Kisra atau Raja Persia, karena tubuhnya Raja Persia itu besar, ya, itu pas-pas saja di tubuhnya, ya. Tapi karena yang digunakan di Suraqah tubuhnya lebih kecil, maka digambarkan itu sampai ke pundaknya itu gelang. Sudah terbayang bagaimana kekayaan Suraqah dengan asbab janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Jemaah salat maghrib dan isya rahimahullah, tentu masih banyak serpihan-serpihan kisah yang mungkin kalau istilah penulis itu yang terselip di antara lipatan-lipatan sejarah yang kita akan temukan pada perang Qadisiyah. Karena di perang Qadisiyah ini Salman Al-Farisi juga ikut. Di perang Qadisiyah ini banyak pahlawan-pahlawan yang tidak mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Tapi intinya apa? Intinya bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membantu seseorang menyelesaikan persoalannya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ini prinsip yang harus senantiasa kita pegang. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah menahan sesuatu, tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi persoalannya adalah apakah kita sudah layak dibantu oleh Allah. Sebenarnya itulah agenda besar kita. Itulah persoalan terbesar kita hari ini. Apakah kita ini sudah layak dibantu oleh Allah? Kalau kita memantaskan diri di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah berusaha menjalankan segala perintah. Sholat berjamaah senantiasa konsisten kita lakukan. Baca Al-Quran juga sudah komitmen kita lakukan. Apalagi kita tambah dengan qiyamul lail setiap malam. Kalau bermunajat benar-benar dengan penuh ketulusan bermunajat kepada Allah, kita tunaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, tanggung jawab dalam hal ukhuwah, menjaga persaudaraan, dan banyak amalia-amalia lain yang kita tunjukkan kepada Allah bahwa memang saya sangat memerlukan bantuanmu. Insya Allah Allah tidak pernah terlambat di dalam menurunkan pertolongannya, ya. Allah itu, kata para ulama, senang sekali kalau ada hamba yang berdoa. Itu disebut sebagai perbedaan frontal antara manusia dengan Allah. Kalau kita ini, Pak, sering-sering didatangi, dimintai, jengkel, Pak. Allah semakin sering kita minta, semakin senang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.